Simulasi pengambilan keputusan konsumen dalam pasar global. Oke. Pertama kita akan membahas mengenai teori utilitas. Apa itu teori utilitas? Teori utilitas adalah teori ekonomi yang menjelaskan bahwa konsumen akan memilih produk atau layanan untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitasnya. Teori utilitas adalah teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa. Teori ini merupakan dasar teori dalam ekonomi yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pasar global. Pengambilan keputusan konsumen dalam pasar global dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya persepsi negara asal, faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Dalam pasar global yang kompetitif, pemerintah dan pemasar memperhatikan bagaimana sikap dan kepercayaan konsumen terhadap negara mereka. Persepsi negara asal adalah kepercayaan mental dan asosiasi yang dipicu oleh suatu negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian barang dan jasa, yaitu akses yang mudah, tampilan toko dan produk, informasi dan ketersediaan produk, kualitas produk, harga, promosi yang menarik, layanan customer service, testimoni dari pembelian lain. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memasuki pasar global, yaitu melakukan ekspor, menegosiasikan kesepakatan waralaba atau lisensi, membentuk usaha patungan, melakukan investasi langsung di negara lain. Berikutnya adalah demonstrasi praktis pemilihan barang. Pemilihan barang konsumen dalam pasar global dapat dipertimbangkan dari beberapa hal, seperti kualitas produk. Pastikan produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang baik. Pelajari selera pasar. Kenali selera pasar konsumen di pasar yang dituju. Sesuaikan produk dengan karakter konsumen. Pertimbangkan kebutuhan lokal, bahasa, regulasi, preferensi budaya, dan kondisi lingkungan bisnis. Pastikan produk dapat disuplai secara konsisten. Pastikan produk dapat disuplai secara konsisten ke pasar yang dituju. Rencanakan strategi pemasaran yang tepat. Rencana strategi pemasaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pahami regulasi ekspor. Pahami regulasi ekspor di dalam negeri dan di negara yang dituju. Selain itu, untuk memasarkan produk ke pasar global, Anda dapat mempertimbangkan beberapa tips berikut. Memilih platform pemasaran yang sesuai, melakukan pemasaran melalui email resmi, menggunakan marketplace internasional, menjalin kerjasama dengan perusahaan asing. Kalau dipikir-pikir keren juga ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ella. Oke lah, silakan. Analisis budget constraint dengan mata uang asing. Budget constraint atau kendala anggaran adalah teori yang menjelaskan bahwa setiap agen ekonomi harus melakukan pengeluaran tetap sesuai dengan kemampuannya membiayai. Dalam konteks keputusan konsumen, kendala anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Garis anggaran menunjukkan kombinasi dua barang yang dapat dikonsumsi konsumen dengan batasan anggaran tertentu. Kurva indifference menunjukkan kombinasi dua barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Analisis marginal. Konsumen akan berpikir apakah mereka lebih suka sedikit lebih banyak atau sedikit lebih sedikit. Biaya peluang. Mengukur biaya dalam hal apa yang harus dikorbankan sebagai gantinya. Kendala anggaran dapat berubah karena perubahan harga dan pendapatan. Misalnya, jika harga produk B menurun, maka daya beli produk B otomatis meningkat. Contoh kasus nyata. Berikut adalah contoh pengambilan keputusan konsumen dalam pasar global di Indonesia. Konsumen global menghargai nilai-nilai keaslian dan kreativitas, sehingga tertarik dengan kesenian tradisional, motif batik, dan kerajinan tangan khas Indonesia.
konsumen semakin sadar akan keberlanjutan, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan bahan baku dan proses produksi yang ramah lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen antara lain faktor usaha pemasaran perusahaan seperti produk, promosi, harga, dan saluran distribusi. Faktor sosial budaya seperti keluarga, sumber informasi, sumber non-komersial, kelas sosial, budaya, dan subbudaya. Dalam proses pembelian, konsumen biasanya melalui 6 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan untuk membeli, pembelian, evaluasi pasca pembelian. Merek seperti Coca-Cola dan McDonald's adalah contoh utama bagaimana budaya konsumen global dapat menciptakan identitas umum di antara konsumen di berbagai lokasi geografis.